Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semuanya. Siang, Bu. Kenapa tidak semangat? Belum, Bu. Sudah makan? Sudah, Bu. Siapa yang bikin hari ini? Acip, Bu. Acip. Sama siapa lagi? Kenapa kelasnya tidak bersih? Karena tidak pikir, Bu. Besok-besok sebelum ibu masuk kelasnya harus dibersihkan dulu ya. Ya, Bu. Baiklah. Sebelum ibu memulai pelajaran kita pada hari ini, Bu ingin ambil absen terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Bisa, Bu. Berapa orang anggota kelasnya? 7 orang, Bu. Hadir semuanya? Ada, Bu. Lebih baik ibu absen satu-satu ya, biar lebih mengenal. Fadil, Ada, Bu. Acif, Ada, Bu. Iza, Ada, Bu. Fani, Ada, Bu. Putri, Ada, Bu. Siti, Ada, Bu. Dinda, Ada, Bu. hadir semua. Sebelum ini belajar apa? Ada guru yang masuk? Tidak tahu. Tidak, berarti hari ini pelajaran pertama dengan ibu ya. Tidak, Bu. Sudah kenal dengan saya? Tidak, Bu. Belum. Ada yang belum. Baiklah, perkenalkan, nama saya Laras Trimayora. Anak-anak ibu bisa panggil Bu Laras. Di sini ibu mengampu mata pelajaran biologi. Sebelumnya ibu di sini menggantikan guru biologi yang lama. Jadi ditugaskan hanya masuk pada minggu ini dan minggu seterusnya. Untuk minggu ini kita belajar tentang ekosistem. Udah ada yang pernah mendengar tentang ekosistem? Sudah, Bu. Sudah. Apa gunanya kita belajar tentang ekosistem ini? Kita belajar ekosistem ini supaya lebih mengenal lingkungan sekitar kita, lebih tahu dan lebih bisa memanfaatkan apa yang berada di lingkungan sekitar kita. Oh ya, sebelum kita mulai ke pelajaran inti, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas pimpin doanya. Di tempat duduk, siap. Berdoa mulai. Bismillah. Selesai. Amin. Nah, Ibu harap anak-anak Ibu bisa fokus belajar pada hari ini, bisa mengesampingkan aktivitas-aktivitas yang mengganggu. Nah, sekarang untuk ekosistem ini, manfaatnya kita lebih mengetahui keadaan dan lingkungan sekitar kita. Sedangkan sebelum kita memasuki ekosistem ini, sudah ada yang pernah pergi ke sawah? Sudah. Apa saja yang dilihat di sawah? Pagi, Bu. Padi, Kata. ada ular di sawah, Ada, Bu. ada keong di sawah. Ada. Selain padi ada apa aja di sawah? Ada rumput. Ada. Apakah semua yang ada di sawah itu hidup? Ya. Ada yang enggak. Ada yang tidak hidup dan ada yang hidup. Nah, sepertinya Ibu lihat di kelas ini karena sarana dan prasarananya tidak mendukung, sedangkan media yang Ibu siapkan itu berupa PPT. Jadi, Ibu memutuskan untuk memprint PPT ini dan dibagikan kepada masing-masing siswa Ibu. Silahkan dibaca. Ada kelihatan tulisan di kertasnya? Ada. Sekarang kita belajar tentang ekosistem.
Ada yang punya spidol? Ya, Bu. Boleh dipinjam? Nah, sebelum Ibu melanjutkan, ada yang ingin bertanya tentang ekosistem ini? Atau sudah ada yang membaca? Sudah membaca, Bu. Baiklah, ekosistem ini sendiri, sebelum kita mengenal ekosistem ini, kita kenal dulu terlebih dahulu tentang ekologi. Ekologi ini dia berasal dari dua bahasa, yaitu oikos dan logos. Oikos ini berarti rumah dan logos ini ilmu pengetahuan. Berarti ekologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan organisme. Hubungan yang mempelajari tentang makhluk hidup dengan lingkungannya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Sedangkan ekosistem ini merupakan suatu sistem ekologi yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Namun, ekosistem ini merupakan suatu tatanan yang saling berhubungan. Apabila satu tatanan itu terganggu, maka seluruh satu kesatuan itu akan terganggu juga. Coba perhatikan di lembar yang Ibu kasih. Ada yang melihat gambar ini? Ya, Bu. Apa saja yang ada di gambar tersebut? Ikan, rumput, rusa, elang, kata, sungai, matahari, teratai. Ada kayu di sana, ada batu di sana, ada tumbuhan di sana, ada tanah. Nah, dari semua yang anak-anak Ibu tadi sebutkan, dapat kita golongkan ke dalam dua jenis. Nah, penggolongan ini disebut dengan komponen biotik dan abiotik. Ada yang tahu apa komponen biotik? Komponen hidup yang ada di alam. Ya, berarti biotik ini dia hidup. Sedangkan komponen abiotik tidak hidup. Ada dicatat? Jadi dari gambar tersebut, siapa yang bisa menyebutkan yang mana komponen hidup dan yang mana komponen tidak hidup? Silakan tunjuk tangannya. Ya, Bu. Silakan. Di antara komponen yang hidup itu terdiri dari elang, rusa, kata, kata, ikan. Saya rasa cukup itu saja, Bu. Terima kasih. Selanjutnya yang bisa menyebutkan dari komponen abiotik. Saya, Bu. Silakan. Komponen abiotik yaitu kayu, tanah, matahari, batu, apa lagi? Air. Jadi, semua yang disebutkan ini merupakan komponen biotik dan yang ini merupakan komponen abiotik. Selanjutnya, untuk komponen biotik ini sendiri, dia terbagi atas 4. Dia ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, dan ada mikroorganisme.
Sedangkan untuk komponen abiotik ini dia ada cahaya matahari, ada suhu, ada air, ada udara, ada topografi, dan ada tanah. Selanjutnya, kita masuk ke ruang lingkup biologi. Ruang lingkup ekologi. Ada yang tahu apa-apa saja dari ruang lingkup ekologi ini? Ada Bu. Apa? Ada terdiri dari 6 macam Bu. Yang pertama individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, terus dan biosfer. Nah, untuk individu, kalau ibu sendiri disebut dengan Individu. kalau satu ekor kambing disebut Populasi. satu ekor kambing Individu. satu ekor ikan Individu. jika ibu dan anak-anak ibu di sini disebut Populasi. berarti populasi ini populasi ini merupakan kumpulan dari beberapa individu. Kalau beberapa ikan, Populasi. beberapa sapi. Populasi. Kalau untuk komunitas, Kumpulan dari beberapa populasi. contohnya Contohnya sekumpulan ikan dan sekumpulan kambing. nah betul. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya untuk ekosistem, kumpulan dari beberapa komunitas yang saling berkaitan. Selanjutnya bioma. Siapa yang tahu apa itu pengertian dari bioma? Ini buku tentang apa? Tentang ekosistem Bu. Ada yang tahu tentang bioma dan biosfer? Bioma artinya Bu, skala besar dari suatu ekosistem yang memiliki kesamaan iklim dan kemiripan flora dan fauna yang hidup di dalamnya Bu. Nah, sedangkan biosfer? Keseluruhan dari ekosistem yang bekerja di planet bumi di mana setiap elemennya saling mempengaruhi. Ada kedengaran suara temannya? Ada Bu. Sampai di sini paham? Paham Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Tidak. Selanjutnya kita masuk ke interaksi antara makhluk hidup. Untuk interaksi antara makhluk hidup ini dia ada 4: predasi, kompetisi, komensalisme, Mutualisme. dan mutualisme. Ada yang bisa menyebutkan apa itu predasi? Hubungan antara mangsa dan pemangsa merugikan salah satu pihak. Berarti predasi ini dia hubungan yang merugikan salah satu pihak. Contohnya? Seperti burung elang dan tikus. Ya. Untuk kompetisi? Hubungan yang merugikan pada kedua pihak. Contohnya? Macan tutul dan macan kumbang. Ya. Untuk komensalisme? Satu spesialisnya diuntungkan sedangkan spesialis lainnya dirugikan. Contohnya? Alga yang menempel di atas cangkang penyu. Sedangkan mutualisme? Yaitu hubungan yang saling menguntungkan pada kedua spesialis tersebut. Sampai di sini mengerti? Mengerti.
Selanjutnya kita masuk ke tipe-tipe ekosistem. Ada berapa jenis tipe-tipe ekosistem? Apa saja? Ekosistem darat Darat dan perairan. dan perairan. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari ekosistem darat ini? Apa-apa saja? Bioma tundra. Bioma tundra. Kita bahas satu-satu. Bioma tundra. Dari kertas yang Ibu berikan bisa dilihat gambarnya. Nah, bioma tundra ini terdapat di bumi bagian utara, yaitu kutub utara yang memiliki curah hujan yang cukup rendah. Bisa dilihat karena curah hujan yang cukup rendah mengakibatkan terdapatnya bioma yang suatu ekosistem yang disebut dengan bioma tundra. Yang kedua, Bioma taiga. ada bioma taiga. Ada yang pernah mendengar? Nah, bioma taiga seperti ini bentuknya. Bisa dilihat, dia dikenal dengan hutan konifer yang merupakan bioma yang terluas di bumi ini. Di bioma taiga ini dia merupakan daerah yang basah karena penguapan yang rendah. Selanjutnya ada bioma hutan hujan tropis. Nah, untuk bioma ini dia memiliki tumbuhan dan hewan yang paling beragam di antara bioma yang lainnya. Apakah Indonesia punya bioma hutan hujan tropis? Punya, karena daerah kita termasuk daerah yang memiliki hutan yang tropis. Selanjutnya bioma savana. Apa kata lain dari bioma savana? Padang rumput. Padang rumput. Jadi bioma padang rumput ini terdapat di wilayah beriklim sedang sampai beriklim tropis. Selanjutnya bioma gurun. Dia memiliki tanah yang tandus dan kandungan air yang sangat rendah yang membuat tumbuhan dan hewan-hewan tertentu saja yang dapat bertahan di bioma gurun ini. Selanjutnya bioma hutan gugur. Untuk bioma hutan gugur ini, dia terdapat di daerah beriklim sedang, yaitu suhu yang sangat rendah pada musim dingin dan sangat panas pada musim panas. Di mana terletak bioma hutan gugur ini? Gambarnya seperti ini. Ada yang pernah ke Jepang? Belum. Bioma hutan gugur ini terdapat di Jepang. Selanjutnya untuk ekosistem perairan. Apa saja jenisnya? Ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar, Ekosistem laut. laut, nah untuk ekosistem air tawar ini dia terbagi dua. Ada retik dan ada vertik. Sedangkan untuk ekosistem laut ini dia terdiri dari ekosistem perairan laut dalam, perairan laut dangkal, dan ekosistem terumbu karang. Dia juga ada ekosistem pantai batu dan ekosistem pantai lumpur. Nah, dari semua yang dijelaskan tadi ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham sampai di sini? Nah, Ibu harap semua yang kita pelajaran hari ini diulang-ulang lagi di rumah, dibaca-baca lagi agar tidak lupa dan saat ujian
dapat menjawab soal ujian. Nah, mungkin itu materi yang dapat Ibu jelaskan sekarang. Benar-benar tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin anak-anak Ibu mengerjakan tugas yang sudah Ibu sediakan. Tugas ini dikerjakan per kelompok. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 2 atau 3 orang. Waktu pengerjaannya hanya 10 menit. Dari 10 menit waktu yang dikerjakan ini, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dikerjakan bersama teman kelompoknya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, untuk lembar yang akan Ibu bagikan, dia seperti ini. Nah, nanti ditulis nama kelompoknya, terus nama anggota. Ini kelas berapa? A, B atau C? Kelas A, Bu. Nah, nanti ditulis di sini kelas A. Terus alat bahan, tujuannya mengamati komponen biotik dan komponen abiotik serta interaksinya di dalam suatu ekosistem. Kemudian alat dan bahan, kemudian cara kerja. Yang pertama tentukan lokasi yang akan diamati. Untuk lokasi ini Ibu ingin anak-anak Ibu mengamati ekosistem sawah. Sudah pernah ke sawah? Pernah, Bu. Masih ingat apa saja yang ada di sawah? Masih. Kemudian kedua, amati komponen biotik dan abiotik yang terdapat di lokasi tersebut. Kemudian, amati interaksi yang terjadi di lokasi pengamatan tersebut, dan yang terakhir catat dan komunikasikan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Nah, di tabel ini tulis apa-apa saja yang anak-anak Ibu amati. Kemudian, di lembar kedua, ini terdapat 4 soal. Dijawab sesuai pemahaman yang anak-anak Ibu dapatkan. Paham sampai sini? Tolong dikerjakan. Ini satu lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Silakan. Kelompoknya siapa saja, Bu? Maaf Ibu lupa, untuk kelompoknya kita bagi per urutan tempat lampu saja. Ini satu kelompok berarti berempat. Dia berdua, ini berdua, ini bertiga, dan ini berdua. 3 kelompok, Bu. Ya, 3 kelompok. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Silakan dikerjakan. Bu, boleh permisi, Bu? Boleh. Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa, Bu. Untuk pengerjaannya hanya 10 menit ya. Jika ada yang diragukan boleh ditanyakan. Ya, Bu.
Sudah selesai? Tidak ada yang Sekarang kelompok berapa yang ingin maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Sudah selesai semua? kira-kira semua. Jangan kerjakan terlebih dahulu. Sudah selesai? Kelompok berapa yang ingin maju? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah selesai? Silakan maju, siapa perwakilannya yang ingin maju? Sekarang semuanya hadap papan tulis. Mana kelompok 1? Siapa temannya yang maju? Ayo, Silakan. maju Bu. Perkenalkan, nama saya Rizal. Saya perwakilan dari kelompok 1. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Baiklah, setelah mengamati apa yang ada di sawah, kita dapat melihat apa yang ada di sawah itu terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Di sini saya akan membacakan komponen abiotik terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada cahaya yang berperan sebagai fotosintesis, suhu yang berperan sebagai penguapan, udara yang berperan sebagai yang merupakan komponen abiotik yang menjadi kebutuhan primer untuk sistem pernapasan, air yaitu yang berfungsi sebagai pelarut zat makanan yang ada dimakan makhluk hidup, dan yang terakhir tanah yaitu tempat makhluk hidup sendiri. Yang kedua yaitu ada komponen biotik yang terdiri dari tanaman padi yang berperan sebagai produsen, burung sebagai konsumen, ular sebagai konsumen, elang sebagai konsumen, pengurai sebagai dekomposer, dan rumput sebagai produsen. Yang kedua, hasil pengamatan interaksi antara komponen. Komponen pertama, padi dan burung cici. Komponen kedua, rumput dan padi. Dan jenis interaksinya itu kompetisi dan komensalisme. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Berikan aplaus terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk hasil diskusi tadi ada yang beda dari kelompok 1? Ada Kelompok berapa? kelompok 2 Bu. Coba kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya di depan. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan
dari hasil diskusi kelompok kami, di mana yaitu mengamati dari komponen abiotik dan biotik dari interaksi di ekosistem yang diamati yang di sawah. Yang pertama yaitu hasil pengamatan komponen ekosistem. Komponen abiotiknya yaitu cahaya. Peranannya yaitu fotosintesis. Yang kedua suhu. Peranannya yaitu penguapan. Yang ketiga udara. Peranannya udara merupakan komponen abiotik dan menjadi kebutuhan primer untuk sistem pernapasan. Yang keempat yaitu air. Berfungsi sebagai pelarut zat makanan yang dimakan makhluk hidup. Selanjutnya komponen biotik. Jenisnya jenis tumbuhan padi. Peranannya produsen. Jenis ikan. Peranannya konsumen. Yang ketiga nama jenisnya yaitu tikus. Peranannya konsumen. Keempat katak sebagai peranannya konsumen. Yang kelima ular. Peranannya sebagai konsumen. Yang keenam elang. Peranannya konsumen. Dan ketujuh pengurai. Peranannya sebagai dekomposer. Selanjutnya hasil pengamatan interaksi antar komponen. Komponen 1 elang, komponen 2 tikus. Jenis interaksi predasi dan keterangannya merugikan salah satu pihak. Itu dari kelompok kami yang ke kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, dari teman-teman anak-anak ibu yang sudah menjelaskan hasil diskusinya, jadi ibu dapat menyimpulkan bahwa anak-anak ibu semua dapat mengerti tentang ekosistem ini, baik dari komponen abiotik dan komponen biotiknya. Nah, untuk tipe-tipe ekosistem selanjutnya, untuk darat dan perairan. Untuk darat sendiri dia ada 6 dan untuk perairan ada 2, air tawar dan air laut. Nah, ini ibu minta tolong buatkan resume di buku catatannya tentang tipe-tipe ekosistem ini, penjelasannya lebih lengkap, contohnya, kemudian interaksi-interaksi yang terjadi di dalam suatu ekosistem ini. Dapat dipahami? Nah, tugas ini dikumpul minggu depan di pertemuan ibu. Sebelum ibu masuk, tugasnya sudah berada di atas meja ibu. Bisa dimengerti? Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih ragu? Jika ada yang masih ragu, boleh ditanyakan kembali. Karena belum semuanya itu anggap semuanya paham. Sekarang silahkan tutup semua bukunya. Tutup semua buku yang ada. Sudah? Sudah, Bu. Nah, karena sudah mengerti semua, ibu ingin melakukan kuis. Kuis ini hanya ditulis jawabannya saja. Kuis singkat untuk mengingat materi-materi yang sudah ibu jelaskan tadi. Bisa? Bisa. Dan ini kertasnya. Kertasnya. Sudah siap untuk kuis? Harus siap ya, karena hari ini semua materi sudah dijelaskan, sudah dilakukan kerja kelompok, sudah dipresentasikan, dan sekarang saatnya kita mulai kuisnya. Soal pertama, sebelumnya ibu hapus dulu papan tulisnya, karena semua jawaban ada di papan tulis ini. Yang tidak memperhatikan ibu untuk untuk mendengarkan penjelasan ibu tadi akan ketahuan di nilai kuisnya. Soal pertama,
Jawabannya saja yang ditulis. Soal pertama, jelaskan apa itu ekosistem. Tidak ada yang lihat kiri kanan, tidak ada yang bertanya. Soalnya cukup mudah. Sudah? Sudah, Bu? Sudah semua? Kemudian soal kedua. Sebutkan apa itu pengertian komponen biotik dan komponen abiotik. Sudah. Selanjutnya, untuk interaksi antara makhluk hidup. Apa itu kompetisi? Dan sebutkan contohnya. Ayo, yang mendengarkan tadi pasti tahu. Tadi sudah ada temannya yang menyebutkan contohnya. Sudah. Selanjutnya, untuk tipe-tipe ekosistem. Siapa yang bisa menyebutkan tipe-tipe ekosistem yang ada di darat? Sudah? Coba perhatikan penulisnya. Ada padi, ada tikus, ada ular, ada elang, ada pengurai. Padi ini dimakan sama? Tikus dimakan sama? Ular. Ular dimakan? Elang. Elang? Jadi pengurai. Jadi pengurai. Nah, apabila tikus ini tidak ada, apa yang akan terjadi dengan padi dan ular? Silakan tulis jawabannya. Sudah? Udah berapa soal? 4? Satu lagi. Satu lagi atau 6 lagi? Satu lagi. Satu lagi. Untuk yang soal terakhir, apabila di suatu ekosistem itu terjadi gangguan aktivitas oleh tangan manusia, apa yang akan terjadi? Apa dampaknya bagi manusia akibat ulah tangannya sendiri? Sudah? Silakan jawabannya dikumpul ke depan. Apakah semuanya bisa menjawab soalnya? Dari semua soal yang diberikan ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika untuk soal ini jika tikusnya tidak ada apa terjadi? Karena dia akan meningkat. Terus
tubuhnya karena dia tidak mendapatkan makanan dari tikus. Kita keluar jam berapa? Masih ada waktu kan? Nah, untuk selanjutnya, untuk minggu depan kita akan belajar tentang suksesi, kita akan belajar aturan energi dan daur biokimia, kita akan belajar aktivitas manusia dan penyebaran, kemudian yang terakhir kita akan belajar limbah. Mungkin untuk ekosistem ini kita akan bertemu dalam 4 kali pertemuan. Sekarang minggu pertama, kemudian ada 3 kali minggu pertemuan lagi. Nah, di akhir minggu, Ibu ingin melakukan praktikum, yaitu kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk anak-anak Ibu semua dapat mengamati secara langsung apa yang ada di dalam suatu ekosistem, baik komponen biotik dan komponen abiotiknya. Nah, selanjutnya dari semua yang dijelaskan, ada yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran kita hari ini? Silakan. Siapa yang mau mencoba? Coba silakan. Ekosistem, pengertian ekosistem, Bu. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Sudah? Nah, dari yang dijelaskan temannya tadi, bahwa kita sudah belajar ekosistem. Ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang terjalin antara satu kesatuan, dan apabila itu terdapat gangguan maka akan terganggu satu ekosistem tersebut. Dan kita juga telah membahas tentang komponen biotik dan abiotik. Kita sudah membahas hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan organisme yang ada. Kemudian kita juga telah membahas dari tipe-tipe ekosistem tersebut. Kemudian dari semua yang sudah dijelaskan tadi, kan sebelumnya Ibu sudah memberikan tugasnya tentang apa? Komponen biotik dan Ya, tipe-tipe ekosistem yang dirangkum dan dikumpulkan minggu depan. Kemudian dari semua yang sudah dijelaskan ini, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Sejauh ini bagaimana pendapat anak-anak Ibu tentang suasana belajar kita hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah terlalu monoton dan membosankan? Tidak. Ibu harap untuk minggu-minggu selanjutnya anak-anak Ibu lebih aktif, semuanya dapat mengajukan pendapatnya, dapat mengajukan pertanyaannya, dan tidak hanya itu-itu saja orangnya. Mungkin waktu kita sudah berjalan cukup lama dan hampir di penghujung pembelajaran. Di sini Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu atas perhatiannya, atas kerjasamanya untuk pertemuan pertama kita, karena Ibu menggantikan guru biologi sebelumnya. Jadi Ibu ingin kita memberikan aplaus untuk kita semua. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan di materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin mengucapkan terima kasih dan kita tutup dengan doa. Siapa yang memimpin doanya? bisa, Bu. Silakan. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Karena kita sudah tutup dengan doa, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya boleh istirahat. Ya, Bu.
tersebut.